video sekalian mengenai resusitasi neonatus. Pertama-tama untuk neonatus itu sendiri kita akan ada konseling antenatal, pembagian tim dan juga persiapan alat. Di sini kita akan membagi tim menjadi 3 orang, ada yang mengurusi bagian sirkulasi, peralatan dan juga obat-obatan. Kemudian setelah itu kita akan mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Di sini harus ada radiant warmer yang dinyalakan dan juga adanya handuk dan juga kain penghangat yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Dimana untuk suhu target bayi itu 34 derajat Celcius dan suhu ruangan itu 24 sampai 27 derajat Celcius. Selanjutnya alat-alatnya di sini ada kain 3 pasang, kemudian juga ada alat airway, di mana di sini kita siapkan ada air mask, kemudian ada breathing mask, kemudian juga di sini ada selang oksigen, kemudian di sini ada untuk hisap lendir, kemudian di sini ada alat untuk ETT, endotracheotomy. Kemudian selanjutnya di sini juga nanti di sini ada untuk sutur, lalu ada kateter dan juga nanti ada untuk epinefrin, serta peralatan lainnya seperti adanya stetoskop dan juga glukometer. Kemudian kita pastikan alatnya terlebih dahulu sudah berurutan dari airway, breathing sampai circulated serta obatnya. Kemudian setelah itu, alat-alat juga tim sudah siap, mari kita lihat apakah bayi itu sudah lahir atau tidak. Step ini dilakukan saat bayinya lahirnya itu dalam waktu 60 detik sampai langkah awal. Pertama kita akan nyalakan penghitung waktu dari Apgarnya. Kemudian setelah itu kita akan lakukan penilaian visual secara cepat segera setelah bayi lahir untuk menjawab 3 pertanyaan. Pertama, apakah bayinya prematur atau tidak, kemudian bernapasnya itu irregular atau menangis atau lemah, serta bagaimana tonus ototnya lemah atau tidak. Jika jawabannya itu tidak, maka kita tinggal rawat bersama ibu dan lakukan IMD atau inisiasi menyusui dini, lalu kita jaga kehangatan dan napasnya serta pantau napas, LDJ dan juga SpO2. Tetapi bila salah satu jawaban dari ketiga tersebut ada iya, maka lakukan langkah awal, di mana untuk langkah awal itu pertama hangatkan dengan bantuan radiant warmer serta kain dan handuk hangat. Kemudian untuk berat bayi yang lahir kurang dari 1.200 gram langsung dibungkus dengan plastik tanpa dikeringkan. Tetapi untuk gestasinya kurang dari 3 minggu juga lakukan hal yang sama, lalu kita keringkan kecuali wajah dan juga dan berikan topi. Kemudian pertahankan suhu selama tindakan resusitasi neonatus. Setelah itu kita posisikan kepala bayinya itu dan bersihkan jalan napasnya jika perlu, agar tetap terbuka. Lalu setelah itu kita akan lakukan hisap lendir. Yang pertama lakukan hisap lendir dari mulut, kemudian setelah itu hisap lendir dari hidung. Jika terdapat lendir maka harus ditarik bagian hidung dan juga ke kanan dan juga kirinya. Setelah itu kita akan keringkan, dan kita akan berikan simulasi dari taktilnya dengan cara menyentuh di bagian kaki atau menepuknya, serta di bagian kumu atau mengusap pada bagian perutnya. Setelah itu posisikan kembali bayi. Jika sudah selesai, posisikan kembali dengan baik dan kita nilai usaha napas dan LDJ-nya. Di mana usaha napas itu yang pertama dan LDJ dengan menggunakan stetoskop. Kemudian kita nilai usaha napasnya bagaimana, apakah apnea atau megap-megap, dan LDJ-nya itu berapa kali dalam apakah kurang dari 100 kali per menit atau tidak, dan SpO2-nya itu kita akan pasangkan. Kemudian kita pasang dan lihat monitor SpO2-nya dan pasang EKG bila perlu. Kemudian bila napasnya spontan dan LDJ-nya lebih dari 100 kali per menit, maka evaluasi lanjutan. Periksa apakah terdapat retraksi, merintih ataupun takipne. Jika VTP atau FiO02 itu 21 kurang dari 35 minggu 31 sampai 30%, maka bila apne atau megap-megap atau LDJ-nya kurang dari 100 per menit, kita akan lakukan VTV atau ventilasi tekanan positif, di mana VTV ini yang paling simpel menggunakan mask dengan ambu bag. Untuk ambu bag ini dipasang dengan menggunakan oksigen dan pertama kita akan pasang sekopnya terlebih dahulu yang sesuai dengan ukuran bayi. Lalu setelah itu sehingga dapat menutupi hidung dan mulut dengan rapat. Kemudian
Kemudian setelah itu kita pasang sungkup dengan ibu jari dan telunjuk, sedangkan jari ketiga, 4, dan 5 menahan mandibula. Kemudian kita akan pompa balon sebanyak 20-30 kali selama 30 detik dengan menggunakan irama pas-pas 1, pas-pas 2, pas-pas 3, pas-pas, sambil melihat apakah SPO2-nya itu ada kenaikan atau tidak, serta pasang EKG jika ada. Lalu lakukan penilaian VTP dengan pemberian VTP awal 2-3 kali dan nilai apakah VTP-nya itu efektif dengan dadanya mengembang atau tidak. Lalu setelah itu kita akan lakukan penilaian denyut jantung, di mana untuk LDJ-nya lebih 100 kali per menit kita lihat usaha napas dan LDJ pasang monitor SP02 prediktal. Tetapi jika LDJ-nya kurang dari 100 kali per menit, lakukan VTV efektif. Jika tidak ada perkembangan dada, maka lakukan langkah koreksi Sripta. Yang pertama adalah sungkupnya. Kita pastikan sungkupnya sudah benar atau belum. Lalu setelah itu kita lihat perkembangannya, dilakukan VTV kembali apakah dadanya itu berkembang atau tidak. Jika sudah berkembang maka lanjutkan VTV. Kemudian jika tidak, kita akan reposisikan bayinya. Lalu kita akan cek kembali mengembang atau tidak. Jika belum mengembang, kita akan lakukan isap lendir dan kita lihat apakah jika dilakukan dadanya itu mengembang atau tidak. Setelah itu jika masih tidak, kita lihat dengan cara membuka mulutnya. Lalu pastikan bayinya sudah terbuka. Lalu kita cek lagi. Kemudian setelah dari SRIB kita ke T, di mana T itu tekanannya dinaikkan. Jika masih nafasnya tidak bagus, maka kita lihat apabila tekanan dinaikkan, dadanya juga ikut mengembang atau tidak. Jika masih tidak mengembang, maka lakukan yang A, yaitu jalan nafas alternatif dengan memasang ETT. Bisa menggunakan LMA atau laring Maxway, di mana untuk alatnya itu kita menggunakan ukuran yang sesuai dengan mulut bayi. Di sini menggunakan yang terkecil, lalu kita pasang. Kemudian setelah itu kita akan masukkan terlebih dahulu di bagian bilahnya dan kita lihat apakah terlihat epiglotis atau tidak. Lalu kita masukkan bagian endarterectomy untuk masuk ke dalam trakea. Setelah itu kita masukkan endarterectomy-nya ke dalam trakea. Lalu setelah itu jika sudah masuk, kita akan lepaskan ETT-nya dan kita biarkan endotracheum-nya. Kemudian setelah itu jangan divisi terlebih dahulu, kita pastikan dadanya mengembang atau tidak. Lalu kita setelah itu kita akan menggunakan max-nya. Lalu setelah itu jika sudah, kita akan pasang. Jika sudah terpasang dengan baik, maka kita lanjutkan siklus dari VTT 20-30 dalam 30 detik. Sama itu kita perhatikan juga SP02-nya apakah apakah membaik atau tidak. Jika misalnya dalam siklus tersebut masih tidak ada perbaikan, maka pertimbangkan apakah terjadi pneumotorax atau tidak. Jika LDJ-nya sudah membaik dan pernapasannya membaik, kita lanjutkan ke asesmen usaha napas dan LDJ-nya kembali. Jika LDJ-nya lebih dari 100 kali per menit dengan napasnya sudah napas spontan, mari kita periksa apakah dia ada retraksi atau tidak. Kemudian jika setelah itu kita lakukan VTT kembali, lalu kita hitung LDJ-nya berapa, Dok? Baik, untuk 40 karena masih di bawah 60, maka kita lakukan VTT dengan chest compression, di mana perbandingannya yaitu 3:1 kali kompresi dan 1 kali pernapasan dilakukan sama 60 detik. Untuk chest compression ini dilakukan dengan menggunakan tutup metode 2 jari di bawah garis areola. Jadi bagian tangan bagian bawah menopang bagian punggung bayi dan tangan jempolnya berada di bagian sternum. Jadi cara memompanya 1, kemudian 2, 3. Jika sudah 3, kita penolak pertama, lalu memberikan napas lagi 1 kali.
Lalu setelah itu hal tersebut dilakukan selama 60 menit. Setelah itu pada fase ini kebutuhan fraksi oksigenasi meningkat dari 20% menuju ke 100%. Maka perlu ditambahkan reservoir dan dihubungkan dengan oksigen 10 liter. Lalu kita lanjutkan kompresinya. Kemudian pasang akses intravena dan pemeriksaan lab seperti gula darah, dan siapkan untuk pemberian terapi cairan, serta dapat juga dilakukan pemasangan OGT. Nah, jika masih kurang dari 60, maka pertimbangkan pemberian epinefrin, di mana pemberian epinefrin tersebut dosisnya adalah 0,01 mg per kilogram berat badan untuk bisa diberikan melalui endotracheal atau melalui umbilikal. Selama itu kita perhatikan juga SPN02-nya itu apakah membaik atau tidak. Jika misalnya dalam siklus tersebut masih tidak ada perbaikan, maka pertimbangkan apakah pneumotoraks atau tidak. Lalu selanjutnya bila sudah ada napas spontan dan LDG-nya itu kurang lebih dari 100 kali per menit, evaluasi lanjutan. Kita lihat apakah ada retraksi, merintih, ataupun ada apne. Kemudian jika iya, lakukan CP menggunakan FiO2 dan saturasinya, dan kita lihat lanjutannya apakah ada retraksi, merintih, atau tachypnea. Jika masih, maka kita akan pertimbangkan untuk yang awal itu tekanannya 7, kita akan naikkan jika masih menjadi 8 cm. Dan apabila masih, kita akan pertimbangkan VTV dan intubasi. Jika napasnya spontan, tidak ada retraksi, tidak merintih atau tachypnea, maka lihat apakah ada sianosis ataupun distres pernapasan atau tidak. Baik, alhamdulillah, terima kasih untuk video upload dari CTC telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.